Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah walaupun secara online. Kiranya kita terus diberikan semangat, hati yang bersyukur, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun saat ini kondisinya masih sulit, tetapi kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sahabat kita yang baik. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah ini. Amin. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian Woyo Ike Haupangyo, ku punya teman karib. Tuhan Yesuslah sahabat baik kita dalam suka maupun duka. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Woyo ike hong yo, ta de ming zhe jiao Yesu, ta se ike zhen zhe bu bian di peng yo. Bu guan li ming tao wan hun, hai se he ye tao bai zhou, ta se wo zhong sen zhen ban di hong yo. Me tang bie di peng yo to li qi, zhe you de yan yi liu zai wo sen pang, ge wo an wei ge wo de wen xi, ta se wo zui hao di peng yo. Yesus punya teman karib, namanya Tuhan Yesus. Dia teman setia tak berubah. Walau fajar dan senja atau siang dan malam, Dialah sahabatku selamanya. Kala yang lain tinggalkanku, hanya Dia mau tinggal denganku. Beriku penghiburan dan nyaman, Dialah teman karibku, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dalam ibadah online ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan melayakkan kami semua sehingga kami layak di hadapan-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Kami menyerahkan setiap kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan melancarkan internetnya sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Kami menyerahkan puji-pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Kiranya Tuhan memberkati. Melalui ibadah ini kami semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini berkenan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan pertolongan Tuhan kita dapat menjalani hari-hari kita ke depan. Dialah yang memberi kita kekuatan dan hikmat dalam kita menjalani hidup ini. Mari kita menyanyikan lagu Tuhanlah Perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolongku di waktu
Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolongku di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku memuji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Sampai sewoman terpinang, sampai sewoman terpinang sewoman kililia, sewoman jai wananco, sesedik bangcu. Haleluya, haleluya, oh yang kesongtan. Haleluya, haleluya, oh yang cameta. Haleluya, 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 oh yang kesongtan. Haleluya, haleluya, oh yang cameta, oh yang cameta, oh yang cameta. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi dengan tema berbahagialah orang yang lemah lembut. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Aisin pi se wenro titie. Aisin pi se wenro titie. Aisin pi se quan surong ren. Aisin pi se tong sin lien mi.
Shalom, Ayah Acek yang dikasih Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dalam persekutuan Komisi Usia Indah pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu dalam hidup kami. Bapa, kami mau membaca firman-mu. Berkata-katalah kepada kami dan ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-mu. Hamba-mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi dan berkati. Pakai dia menjadi sarana berkat bagi jemaat-mu. Anak-anak-mu yang mendengar, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayah Acek yang dikasih Tuhan, masih ingat ucapan bahagia yang pertama, yang kedua, dan sekarang adalah yang ketiga yang akan kita belajar. Masih ingat yang pertama? Saya bacakan ya. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ini ucapan bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu yang berbahagia. Ucapan bahagia yang kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat yang keempat. Ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga, saudara, yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ai Acek yang dikasih Tuhan, biasanya yang berbahagia yang mana? Yang kuat atau yang lemah? Yang mana? Yang kuat ya, bukan yang lemah. Tapi menarik, Yesus katakan berbahagialah orang yang lemah lembut, saudara. Ya, ini bertolak belakang dengan konsep di masyarakat. Hanya orang yang kuatlah yang berkuasa. Hanya orang yang kuatlah yang memerintah. Hanya orang yang kuatlah yang memiliki bumi, saudara. Kadangkala orang yang lemah lembut seringkali punya konotasi yang negatif, tidak bagus ya. Orangnya lemah, tidak tegas, klemer-klemer, orang Jakarta bilang ya, nggak punya semangat, saudara ya. Bagaimana bisa menang dan menguasai bumi? Ketika Yesus bicara tentang berbahagialah orang yang lemah lembut karena ia akan memiliki bumi, pastilah menarik perhatian orang-orang yang mendengarnya. Karena ini bukan sesuatu yang biasa. Kita mesti ingat, orang Yahudi pada waktu itu mempunyai sebuah rasa nasionalisme yang tinggi sekali. Punya kebanggaan diri yang kuat bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka bangsa yang kuat, bangsa yang jaya. Meskipun mereka pada waktu itu dijajah oleh pemerintahan Romawi. Meskipun mereka juga sering dikalahkan oleh bangsa lain, bahkan ditawan, dibuang di Babel, saudara ya. Tapi mereka menganggap mereka nggak lemah. Itu hanya karena Tuhan sedang mendisiplin mereka, menghajar mereka. Nanti satu hari Mesias akan datang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Mesias akan memerintah seluruh bangsa. Dia datang dengan kekuatan yang hebat. Jadi yang lemah atau yang kuat, saudara? Yang kuat. Jadi mereka punya pemahaman seperti demikian. Jadi apakah maksudnya ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, saudara. Apa yang Yesus maksud dengan orang yang lemah lembut di sini? Saudara, kata lemah lembut ini mempunyai arti dasar ya. Kata dasarnya, saudara, arti dasarnya adalah ringan, enteng, empuk, halus. Itu lemah lembut, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ini kadang digunakan untuk menggambarkan obat yang tidak terlalu keras. Jadi kalau saudara mau minta obat, dokter, dok, jangan obat yang keras ya. Jangan yang terlalu keras. Ya, yang sedang-sedang aja atau yang biasa, yang ringan, itu praos, saudara. Ya, praos itu lemah lembut, saudara ya.
Saudara, kalau ada angin yang bertiup dengan kencang, keras, saudara ya, kemudian pelan-lahan dia tidak lagi keras, dia bertiup dengan sepoi-sepoi, itu angin yang praus, angin yang lemah lembut, saudara ya. Kalau kata praus ini dihubungkan dengan seseorang, saudara ya, maka orang yang praus, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang penurut, orang yang patuh, orang yang tunduk dengan orang lain, orang yang ramah dan simpatik. Nah, ini orang yang praus ya, saudara ya. Jadi memang gambarannya seperti demikian gitu ya, orang yang lemah lembut ya. Saudara ingat gak, siapakah tokoh yang di dalam Alkitab yang disebut sebagai orang yang lemah lembut? Siapa, saudara? Ada yang bisa sebut? Ada yang ingat? Siapa? Tepat sekali, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dikatakan sebagai orang yang lemah lembut. Dalam Matius 21 ayat 5 dikatakan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan, Hosana, Hosana. Saudara, dikatakan oleh Injil Matius, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendalai seekor keledai. Perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya lemah lembut, perkataan yang terkenal sekali, saudara ingat. Dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata seperti ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau kita mau melihat orang yang lemah lembut, lihatlah Yesus. Yesus menjadi contoh yang sempurna. Kalau kita melihat orang yang lemah lembut di dalam diri Tuhan Yesus, mempunyai dimensi kelemah lembutan yang lebih kaya daripada arti kata dasarnya, saudara ya. Coba kita lihat ya. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat diri Tuhan Yesus, maka orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Ingat nih, orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Orang yang mampu meredam gejolak emosi di dalam dirinya dan meresponi apa yang menimpa dirinya dengan baik. Orang yang tahu kapan harus marah dan kapan harus sabar, kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Dia seperti seekor kuda liar yang dapat dijinakkan dan dikendalikan, sehingga bisa diatur sesuka hati tuannya. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Saya ingat Amsal 16 ayat 32, saudara. Ya, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa ya. Orang yang lemah lembut ya, yang menguasai dirinya, dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Wow. Tetapi sebaliknya, saudara, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wow. Kota yang tidak ada temboknya pada zaman dahulu, saudara, itu bisa jadi bulan-bulanan dan sasaran siapa? Para musuhnya. Akan mudah diserang, tidak ada pertahanan diri. Saudara, ada banyak masalah yang kita timbulkan dengan emosi kita yang tidak bisa dikendalikan. Betul tidak? Tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus, maka orang yang lemah lembut adalah orang yang sabar menanggung kesulitan dan penderitaan, dengan tujuan agar kehendak Allah dapat diwujudkan. Jadi orang ini tidak mementingkan dirinya, melainkan kepentingan Allah yang diutamakan. Orang ini telah mematikan egonya, karena dia bisa mendahulukan Tuhan, bukan dirinya. Dirinya tidak ada apa-apanya. Sehingga dia tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terluka. Ya, bisa menerima penghinaan. Dia bisa mengalah dan berani menerima penderitaan, agar kehendak Allah dapat diwujudkan dan rencana Allah digenapi. Jadi saudara,
Itulah orang yang lemah lembut. Orang yang sabar menanggung kesulitan dan penderitaan dengan tujuan agar kehendak Allah dapat diwujudkan. Bukankah itu yang kita lihat pada diri Tuhan Yesus? Bagaimana Yesus mengutamakan kehendak Bapaknya daripada dirinya. Egonya ditaruh di belakang oleh Tuhan. Tuhan taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan itu takut naik ke atas kayu salib, maka di dalam taman Getsemani dia berdoa 3 kali doa yang sama. Tuhan, kalau bisa cawan ini jangan aku minum. Biar cawan ini lalu. Cawan itu apa, saudara? Kematian di atas kayu salib. Tetapi di akhirnya Yesus katakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Yesus mampu menanggung kesulitan dan penderitaan agar kehendak Allah dapat dinyatakan. Itu orang yang lemah lembut. Saudara, yang ketiga, kelemah lembutan bukanlah sikap yang pasif, pengecut, dan penakut. Itu ingat ya. Orang yang lemah lembut bukan orang yang tidak berani. Bukan orang yang kehilangan kepercayaan diri. Tetapi justru adalah seorang yang punya semangat dan berani membela kebenaran. Hanya memang yang dia bela adalah kemuliaan dan kehendak Bapa di surga. Dia tidak membela kepentingan dirinya, tapi kepentingan Bapa di surga. Itu kan Tuhan Yesus. Walaupun tampaknya dia tidak berbuat apa-apa, ketika ditangkap, ketika diadili, ketika disiksa, ketika dia disalibkan, dia tidak melawan. Padahal dia mampu melawan semua. Apakah Yesus takut? Apakah Yesus tidak berdaya? Tidak. Tetapi dia tahan tanggung itu semua untuk apa? Keselamatan umat manusia terjadi. Itu yang dikehendaki oleh Allah Bapaknya. Tapi apakah itu Yesus seorang yang tidak berdaya dan takut? Tidak, saudara. Keberaniannya kita bisa lihat. Yesus ketika melihat bait Allah dijadikan pasar untuk orang berdagang, diapakan? Dibersihkan semuanya tanpa takut, saudara. Sebenarnya ketika Yesus ditangkap dan diadili, saudara, Yesus bukan tidak berdaya, justru dia pegang kendali. Ketika dia dibawa ke Herodes, Herodes minta apa? Ayo lakukan mujizat. Yesus nggak ladenin. Yesus diam aja, dia tidak lakukan sesuatu sampai Herodesnya marah dan kirim lagi dia ke Pilatus. Di hadapan Pilatus bagaimana, saudara? Saudara, ketika Yesus di hadapan Pilatus, ya, Yesus juga tidak tunduk. Yesus yang pegang kendali. Pilatus katakan, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Dengan berani Yesus katakan, engkau tidak punya kuasa atas aku kalau tidak diberikan oleh Allah. Yesus yang pegang kendali, saudara, bukan Pilatus. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang berani membela kehormatan dan kemuliaan Allah apapun resikonya. Tapi saya masih ingat ya, kelemah lembutan itu, saudara ya, asalnya bukan dari diri kita. Itu adalah karya Allah Roh Kudus. Dia mengubahkan kita menjadi orang yang lemah lembut. Saudara, kelemah lembutan adalah buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena ia memiliki bumi. Orang yang lemah lembut inilah, saudara, orang yang mampu mengendalikan dirinya. Orang yang sabar dan mampu menanggung segala kesulitan dan penderitaan. Orang yang berani melakukan kebenaran apapun resikonya. Inilah orang yang lemah lembut. Inilah orang yang memiliki bumi. Bumi di sini dipahami sebagai bumi yang mempunyai dimensi masa depan. Ya, ini apa? Langit dan bumi yang baru. Para penghuni bumi dan langit yang baru ini adalah orang-orang yang
lemah lembut. Orang-orang yang lemah lembut inilah yang akan memerintah di masa depan bersama dengan Kristus. Saudara mau tidak? Ya, memerintah bersama Kristus di masa depan di langit dan bumi yang baru. Saudara, nanti akan terjadi pembalikan. Kalau sekarang mungkin orang yang lemah lembut dianggap sebagai orang yang lemah dan kalah. Tetapi nanti di langit dan bumi yang baru, merekalah orang yang kuat, orang yang menang. Karena merekalah yang akan memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan Allah, di langit dan bumi yang baru. Moga kita menjadi orang yang lemah lembut. Ai Aceh, mari kita belajar menjadi orang yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah berefleksi dan belajar daripada firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita boleh terus membangun kerohanian kita dan iman kita boleh semakin ditumbuhkan. Dan kita boleh hidup seperti yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama kita mau berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kondisi lemah tubuh. Kami terus berdoa kiranya Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Tuhan juga menjamah, memulihkan kesehatan mereka melalui pengobatan dokter, melalui obat-obatan. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan bagi mereka yang sudah lama menderita sakit, kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan mereka kekuatan dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan juga memimpin mereka untuk terus memandang kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami menyerahkan mereka satu persatu, kiranya Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang menyembuhkan mereka menurut waktunya Tuhan dan menurut kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keluarganya yang merawat. Tuhan terus berikan kesabaran dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan sehingga mereka boleh merawat keluarganya yang sakit dan dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GKI Kanaan, khususnya Komisi Usia Indah dan pengurusnya, setia melayani Tuhan dan terus menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk gereja GKI Kanaan di mana kami boleh bersama-sama bersekutu bersama di gereja-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja kami. Khususnya Tuhan juga memberkati setiap anggota jemaatnya dan simpatisan yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan memimpin iman mereka boleh terus bertumbuh dan kami boleh semakin dewasa dalam iman kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk khususnya pengurus Komisi Usia Indah. Tuhan terus berikan hati yang mau setia melayani Tuhan, kekompakan, komitmen dalam mereka melayani Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan baik. Kami serahkan setiap pengurusnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap anggota yang tergabung dalam Komisi Usia Indah. Tuhan terus berikan mereka hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Walaupun saat ini masih dalam kondisi sulit, kami yakin Tuhan yang akan menyertai mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Yang terakhir kita mau berdoa untuk pemerintah kita, bangsa, negara kita, Indonesia. Dalam menangani bencana alam, mengatur perekonomian dan segala bidang, serta dalam penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksin. Kiranya Tuhan yang memimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami terus berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami dalam mengatur segala sesuatunya dan dalam mengatur berbagai bidang yang ada di negara kami ini. Khususnya saat ini ada bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Kiranya Tuhan yang menolong mereka untuk dapat menangani semuanya dengan baik. Kami juga menyerahkan setiap korban bencana alam, Tuhan yang hibur, Tuhan yang kuatkan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pengaturan akan perekonomian bangsa kami ya Bapa, dan juga berbagai bidang. Tuhan tolong supaya pemerintah diberikan hikmat sehingga dapat mengatur perekonomiannya yang saat ini supaya boleh tetap maju dan berkembang. Kami juga berdoa ya Bapa untuk penanganan COVID-19 yang saat ini masih ada
Tuhan tolong supaya melalui vaksin yang diberikan dapat menekan laju pertumbuhan COVID supaya semakin menurun. Kami juga berdoa ya Bapa, masyarakatnya Tuhan tolong supaya mereka terus diberikan kesehatan yang baik, dan Tuhan juga menolong supaya masyarakat boleh sadar dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami terus memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pendistribusian vaksin. Boleh tepat sasaran dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Kiranya Tuhan yang mendengar, mengabulkan menurut kehendak Tuhan dan menurut waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Ayo kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita semua untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Cai Cien.